A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmat tersebut kita dapat menjalankan aktivitas kita masing-masing di pagi yang berbahagia ini. Selawat beriring salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Olahraga, yaitu Bapak Dr. Andus Soekardi Putra MKes. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi Pendidikan Olahraga, yaitu Bapak Dr. Zulfikar SPD MKes. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Olahraga, yaitu Bapak Ifwandi SPD MPD. Yang saya hormati pembimbing satu skripsi saya, yaitu Bapak Dr. Andus Amiruddin MKes. Yang saya hormati pembimbing dua skripsi saya, yaitu Bapak Dr. Andus Samsurijal MKes. Yang saya hormati pembimbing tiga skripsi saya, yaitu Bapak Dr. Andus Soekardi Putra MKes. Yang saya hormati pembimbing empat skripsi saya, yaitu Bapak Dr. Andus Mansur MKes. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya yang bernama Abdul Salam dengan NIM 130610400239 yang pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 akan mempresentasikan hasil kerja ilmiah saya yang berjudul Analisis Tingkat Prestasi Atlet Kabupaten Aceh Singkil pada pora ke-13 tahun 2018 di Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar. Berbicara mengenai prestasi, kita tidak pernah terlepas yang namanya dengan kompetisi. Dan jika kita mengupas lebih dalam tentang kompetisi ataupun prestasi, ada banyak sekali prestasi dalam bidang olahraga di setiap perlombaan ataupun pertandingan yang diselenggarakan. Pertandingan atau perlombaan tersebut diselenggarakan dalam selang waktu yang berbeda-beda, mulai dari setahun sekali, 2 tahun sekali, dan bahkan ada yang 4 tahun sekali. Namun sebelum mencapai tingkat ini, setiap negara harus terlebih dahulu melewati fase kualifikasi, di mana akan ditentukan beberapa negara yang lolos dari benua tertentu. Dengan diadakannya kompetisi tingkat benua, yang masing-masing benua tentunya juga memiliki nama yang berbeda-beda. Di benua Asia, kompetisi ini dikenal dengan istilah Asian Games, yang juga diadakan setiap 4 tahun sekali. Ini adalah dua kompetisi internasional terbesar yang selalu dikejar-kejar oleh setiap negara agar menjadi bagian dari kompetisi tersebut. Tentu saja untuk bisa lolos ke kompetisi itu, setiap negara memiliki kompetisi tersendiri dalam mempersiapkan setiap wakil dari atlet negaranya masing-masing. Tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, kompetisi yang umumnya diadakan setiap 4 tahun sekali ada beberapa tahap. Salah satunya adalah kompetisi seluruh Indonesia yang dikenal dengan istilah PON, yaitu Pekan Olahraga Nasional. Di bawah PON ada kompetisi yang diadakan di setiap provinsi, di mana yang berkompetisi di sini adalah wakil dari masing-masing kabupaten kota. Kompetisi ini dikenal dengan istilah Porprov. Setiap provinsi tentunya memiliki nama tersendiri untuk kompetisi ini. Di Aceh, kompetisi ini dikenal dengan istilah PORA, yaitu Pekan Olahraga Aceh.
di mana di sini juga akan berkompetisi adalah seluruh kabupaten ataupun kota dalam ruang lingkup Provinsi Aceh. Saya selaku putra daerah Aceh Singkil sangat tertarik sekali ingin melihat sejauh mana perkembangan olahraga di daerah tempat kelahiran saya. Dalam sebuah wawancara resmi, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil setidaknya menargetkan 8 medali emas dan beberapa medali lainnya dalam ajang PORA 2018. Namun setelah kompetisi ini berakhir, target tersebut tidak tercapai. Kabupaten Aceh Singkil hanya berhasil meraih 4 medali emas dan beberapa medali perak serta perunggu. Dengan melihat hasil ini, saya sedikit kecewa dan ingin menelusuri lebih jauh kenapa target yang direncanakan oleh Kabupaten Aceh Singkil sendiri tidak dapat tercapai. Kemudian di dalam suatu berita di seraminews.com, Kabupaten Aceh Singkil malah justru mengatakan kalau prestasi yang diperoleh dari hasil PORA ke-13 ini justru mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan PORA sebelumnya yang diadakan di Aceh Timur pada tahun 2014 lalu. Hal ini membuat saya cukup penasaran dan ingin mendeskripsikan secara keseluruhan bagaimana perkembangan olahraga prestasi di Kabupaten Aceh Singkil. Olahraga apa saja yang berprestasi dan olahraga apa saja yang tidak berprestasi dari hasil PORA 2018 ini. Dari hasil PORA 2018. Oleh karenanya, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Tingkat Prestasi Atlet Kabupaten Aceh Singkil pada PORA ke-13 tahun 2018. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncul permasalahan dalam bentuk pertanyaan, yaitu bagaimanakah tingkat prestasi atlet Kabupaten Aceh Singkil pada PORA ke-13 tahun 2018 di Kota Jantung Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian berkaitan dengan hasil penelitian yang akan dicapai, maka tujuan dari penelitian ini adalah ingin menganalisis tingkat prestasi atlet Kabupaten Aceh Singkil pada PORA ke-13 tahun 2018 Kota Jantung Kabupaten Aceh Besar. Manfaat penelitian. Secara umum, manfaat penelitian di sini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi yang lebih akurat mengenai prestasi secara keseluruhan yang dicapai oleh Kabupaten Aceh Singkil pada PORA ke-13 tahun 2018 Kota Jantung Kabupaten Aceh Besar. Sementara manfaat praktis, yang pertama sekali, semoga dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti sendiri, dan yang kedua, semoga bermanfaat untuk KONI Kabupaten Aceh Singkil khususnya dalam meningkatkan prestasi. Selanjutnya, landasan teoritis. Berikutnya, jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dan objek penelitian. Objek penelitian adalah sasaran dari penelitian itu sendiri. Objek dalam penelitian ini adalah analisis tingkat prestasi atlet Kabupaten Aceh Singkil pada PORA ke-13 tahun 2018. Sementara itu, subjek penelitian adalah pihak yang menjadi responden ataupun subjek yang dituju oleh peneliti itu sendiri. Dan pengambilan responden pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu ditetapkan oleh peneliti sendiri. Adapun yang menjadi sampel ataupun responden dalam penelitian ini adalah Ketua KONI Kabupaten Aceh Singkil, Pengurus Trust KONI Kabupaten Aceh Singkil, dan Ketua Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil. Berikutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 3 tahap, yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian. Yang pertama sekali, saya akan menggunakan metode wawancara dengan responden yang sudah saya tetapkan, yaitu Ketua KONI Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Bapak Fajri Yunus MPD. Pengurus Trust KONI Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Bapak Surkani SE, serta Ketua Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Bapak Faisal SPD. Karena ketiga responden inilah yang membawa atlet Kabupaten Aceh Singkil berangkat untuk mengikuti kompetisi Pora ke-13 tahun 2018. Hasil dari wawancara ini juga peneliti lengkapi dengan dokumentasi, sehingga data benar-benar bisa dianalisis dengan komplit dan benar. Hasil Pora 2018. Kabupaten Aceh Singkil berhasil membawa 20 medali, yang diantaranya 4 medali emas, 2 medali perak, dan 14 medali perunggu. Berikutnya prestasi per cabang olahraga. Kabupaten Aceh Singkil berangkat ke Pora 2018 dengan membawa 101 atlet yang terdiri dari 9 cabang olahraga dengan prestasi sebagai berikut. Atletik dengan 12 atlet menyumbang 1 medali perunggu. Tarung derajat dengan 6 atlet menyumbang 1 medali perak dan 3 medali perunggu. Catur dengan 1 atlet tidak berhasil menyumbang 1 medali pun. Tenis meja dengan 4 atlet berhasil menyumbang 2 medali perunggu. Sepak takraw dengan 1 tim berhasil menyumbang medali perunggu. Muay Thai dengan 16 atlet berhasil menyumbang dengan medali terbanyak, yaitu 4 medali emas, 1 medali perak, dan 5 medali perunggu. Cabur bermotor dengan 3 atlet berhasil menyumbang 1 medali perunggu. Dayung dengan 42 atlet sangat disayangkan tidak berhasil menyumbang 1 medali pun. Dan renang dengan 5 atlet berhasil menyumbang 1 medali perunggu. Dari hasil capaian tersebut, Aceh Singkil harus sedikit menyesalkan 2 cabur yang tidak berhasil menyumbang 1 medali pun, yaitu catur dengan 1 atlet dan dayung dengan jumlah atlet terbanyak, yaitu 42 atlet. Berdasarkan hasil dari wawancara saya dengan responden, ada 3 hal yang menyebabkan secara keseluruhan Kabupaten Aceh Singkil tidak berhasil mencapai target yang direncanakan. Yang pertama adalah banjir. Masalah terbesar yang dihadapi pelatih dan atlet cabang olahraga dayung adalah program latihan yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Faisal bahwasanya dayung berbeda dengan bela diri Muay Thai yang latihannya bisa di mana saja. Latihan dayung hanya bisa dilakukan di tempat latihan seperti sungai yang arusnya tenang. Permasalahannya di sini adalah tempat latihan dayung kita rawan banjir. Jika hujan beberapa hari saja, air akan naik ke permukaan dan arus menjadi kencang, sehingga latihan menjadi terkendala. Karena cabang olahraga dayung seperti perahu naga tidak cukup dengan latihan fisik saja. Kita perlu latihan untuk mengkombinasikan antara kekuatan dengan kekompakan. Wawancara Pak Faisal pada 14 Oktober 2019. Permasalahan kedua adalah sarana dan prasarana. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fajri Yunus, pelatih dan atlet sudah berusaha maksimal dalam mengharumkan nama daerah di kancah olahraga. Prestasi ini kita raih dalam kondisi serba keterbatasan. Bayangkan, hampir semua pengcap olahraga belum memiliki sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Untuk membina olahraga butuh biaya besar, sebab prestasi tidak bisa diraih dengan instan. Wawancara Fajri Yunus pada
14 Oktober 2019. Permasalahan ketiga adalah pembiayaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Surkani, pemerintah kita menyediakan dana sebesar 1,2 miliar. Penggunaan dana tersebut dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan disepakati oleh semua cabang-cabang olahraga yang ikut bertanding di Pora ke-13 tahun 2018 Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar. Dalam wawancara lanjutan, Bapak Pajarianus menjelaskan pemerintah kita menyediakan dana sebesar 1,2 miliar. Sementara kontingen Semelu saja yang prestasinya pada Pora 2018 lalu di bawah kontingen kita memperoleh anggaran sebesar 1,9 miliar. Karena memang untuk membina atlet yang berprestasi, kita harus bayar pelatih, bayar atlet, dan semua itu butuh biaya besar. Dan biaya besar itulah yang tidak dimiliki KONI Kabupaten Aceh Singkil. Wawancara Pajarianus pada 14 Oktober 2019. Namun hal tersebut tidak membuat pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terlalu pesimis dengan hasil yang diperoleh. Karena jika dibandingkan prestasi Pora di 2018 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Pora sebelumnya, di mana pada Pora 2018 ini Kabupaten Aceh Singkil berhasil finish di peringkat 17. Sementara di Pora 2014 lalu Kabupaten Aceh Singkil hanya finish di peringkat 19. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya prestasi atlet Kabupaten Aceh Singkil untuk Pora 2018 jika dibandingkan dengan Pora 2014 lalu naik 2 peringkat dari Pora sebelumnya. Dalam wawancara lanjutan, Bapak Pajarianus juga menjelaskan bahwasanya kita patut berbangga dengan prestasi yang diperoleh oleh Kabupaten Aceh Singkil, sebab semua atlet yang berkompetisi di Pora tahun 2018 murni ataupun asli putra daerah. Kita tidak menyewa atlet luar. Jadi kita patut berbangga dengan perolehan dan prestasi yang kita dapatkan. Selanjutnya, kesimpulan. Hasil yang dicapai oleh Kabupaten Aceh Singkil pada Pora ke-13 tahun 2018 ialah berada di peringkat 17 dari 23 kabupaten kota dengan 20 medali yang terdiri dari 4 medali emas dari cabur Muay Thai, 2 medali perak yang terdiri dari 1 cabur dari Muay Thai dan 1 cabur dari tarung derajat, serta 14 medali perunggu yang terdiri dari 5 dari cabur Muay Thai, 3 dari cabur tarung derajat, 2 dari cabur tenis meja, 1 dari cabur renang, dan 1 dari cabur bermotor, 1 dari cabur sepak takraw, dan 1 dari cabur atletik. Cabang olahraga paling banyak menyumbang medali adalah cabang olahraga Muay Thai yang berhasil mengumpulkan 10 medali dari 16 atlet yang dibawa Kabupaten Aceh Singkil pada Pora ke-13 tahun 2018. Faktor olahraga Muay Thai berprestasi adalah bentuk sarana dan prasarana yang praktis serta tempat latihan yang bisa dikondisikan sesuai dengan situasi yang ada seperti lapangan sepak bola, rumah sekolah, dan lain-lain sebagainya. Cabang olahraga yang tidak berhasil menyumbang 1 medali pun yaitu ada 2 cabang olahraga. Yang pertama adalah catur dan yang kedua adalah dayung. Faktor penghambatnya ialah rendahnya prestasi Kabupaten Aceh Singkil secara keseluruhan disebabkan oleh sarana dan prasarana yang terbatas hampir di semua cabang olahraga. Aceh Singkil yang rawan banjir serta dana ataupun pembiayaan yang disediakan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang kurang memadai. Inilah yang dapat saya sampaikan dari hasil kerja ilmiah saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.